panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu dalam acara berdialog dan buka puasa bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Nuh DLA. Hadirin dan rekan-rekan mahasiswa, acara pertama yaitu pengantar dari Rektor Institut Teknologi Bandung kepada Profesor Ahmaroka PhD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Pak Muhammad Nuh. Yang kami hormati Pak Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Pak Joko Santoso, atau barangkali Rektor ITB, Pak Joko, saya penggantinya, Pak Taufik dan seluruh jajaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, rekan-rekan, wakil rektor, staf akademik, para dekan dan hadirin sekalian, serta adik-adik yang sangat kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah di tengah kesibukan Pak Menteri. Pak Menteri bisa sempat untuk berdialog dan nanti buka puasa bersama. Jadi nanti Pak Menteri katanya ingin buka puasa dengan kotak yang sama dengan adik-adik ya. Jadi Pak Menteri yang ada di sini sebagian besar adalah mahasiswa bidik misi dari berbagai angkatan. Walaupun demikian ada juga beberapa mahasiswa yang ingin juga bersilaturahmi dengan Pak Menteri. Jadi ada dari keluarga mahasiswa di KMITB, nanti katanya ada beasiswa BIUS. BIUS itu beasiswa ITB untuk semua. Jadi itu yang digagas oleh alumni ITB dan mereka memang diberikan seperti kayak bidik misi itu. Jadi saya kira saya tidak ingin berpanjang lebar. Ya, jadi Pak Menteri sudah ada di sini, waktunya juga mendesak. Jadi nanti barangkali saya akan persilahkan nanti Pak Menteri untuk bisa memberikan tausiah barangkali sebentar. Nanti kita bisa diskusi bersama. Walaupun demikian, tenang katanya dari protokol ada sesuatu dulu sebelumnya. Ya. Jadi saya kira saya langsung saja, jadi tidak terlalu berpanjang lebar. Toh adik-adik ini sudah tiap hari ketemu saya, Pak. Ketemu saya kadang-kadang itu juga macam-macam ketemunya ya. Ketemu lagi ospek gitu, kadang-kadang nggak boleh atau apa. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan rekan-rekan mahasiswa Institut Teknologi Bandung, acara selanjutnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia akan menyerahkan Al-Quran sebanyak 400 buah yang dibagikan secara simbolis sebanyak 5 buah pada sore hari ini kepada mahasiswa penerima bidik misi Institut Teknologi Bandung. Untuk itu kami undang ke depan perwakilan 5 mahasiswa penerima bidik misi ITB untuk menerima Al-Quran dari Mendikbud Republik Indonesia. Saya buka ya supaya tahu isinya Quran apa bukan. Masih lalaan ini. Terbungkus lalaan. Oh, ada tafsir, bukan tafsir, terjemah. Saya serahkan simbolis, nanti yang lain juga bagian. Nanti yang lain saya titip ke Pak Rektor untuk mumpung Ramadanan.
Ya. Selamat ya. Pak Rektor yang Pak coba. Pak Rektor menyerahkan. Selamat ya. Selamat. Ya, selamat. Dibaca ya. Sama. Pak ya. Makasih. Ya. Taufik, staf ahli saya juga alumni ITB tahun masuk 82. Keluarnya tidak penting. Penting masuk 82. Dan kawan-kawan penerima bidik misi serta KM ITB yang saya muliakan, saya tak berdiri saja. Ya, supaya ketok kelihatan. Ya. Jadi memang betul meskipun hari ini itu kuliah sedang libur, tapi saya sangat bangga betul adik-adik meskipun dalam keadaan libur kuliah tapi masih ada aktivitas di kampus. Dan hari ini acara ketiga saya. Jadi sebelum Jumatan tadi di Unpad, setelah Jumatan di ITB Jatinangor, terus sekarang ini nanti satu lagi pas Trawean. Jadi ada dapat 5 lah, 4 atau 5 gitu kira-kira. Jadi alhamdulillah. Ada 2 hal saja yang saya ingin berbagi kepada adik-adik sekalian. Tapi sebelum saya ingin berbagi, saya ingin tanya dulu, siapa yang yatim? Yang yatim, coba tidak punya bapak atau tidak punya ibu, ya, maju yang yatimnya, maju. Yang maju itu harus ke depan. Ya. Maju itu ke depan. Sini, di depan sini, sini. Nah. Sini. Berapa cukup kamu? Duduk manis. Hebat, duduk sini. Oh, dicin ke Pak Rektor. Ya. Rupanya yang perempuan yang yatimnya. Mas, sini mas. Ya. Yang berdiri itu bukan yatim itu. Bukan yatim, ya, kameraman itu. Kameraman. Ya. Baiklah. Satu, ya. Kenapa kita pemerintah itu mengeluarkan kebijakan bidik misi? Karena kita punya keyakinan bahwa setiap anak yang dilahirkan itu memiliki potensi yang luar biasa, tidak dipengaruhi oleh status sosial, status ekonomi. Tetapi begitu mau masuk ke perguruan tinggi, itu sangat dipengaruhi oleh kemampuan untuk pembiayaan. Sangat jelas, datanya pun juga menunjukkan seperti itu. Data 2007, anak-anak dari kelompok ekonomi yang bawah yang bisa masuk atau bisa menjadi mahasiswa itu 1,3%. 1,3%. Alhamdulillah tahun 2011 naik menjadi 4%. 4%, itu sangat sedikit. Oleh karena itu tidak fair kalau gara-gara persoalan ekonomi terus dia tidak bisa mendapatkan layanan pendidikan sebaik-baiknya. Disitulah pemerintah mengeluarkan mulai tahun 2010 mengeluarkan kebijakan bidik misi itu. Jadi setiap anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu, selama dia memiliki kemampuan akademik yang memadai, hukumnya wajib ya, untuk bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih
tinggi. Dan ketentuan itu mulai dari yang awalnya kita tetapkan melalui permen, kita naikkan lagi melalui PP, peraturan pemerintah, sekarang kita naikkan menjadi undang-undang. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 itu sangat jelas bahwa setiap perguruan tinggi negeri minimum harus mengalokasikan 20% untuk adik-adik kita yang berasal dari keluarga yang tidak mampu. Ini penting karena apa? Karena kita ingin waktu 5-10 tahun ke depan semakin banyak adik-adik kita yang bisa studi lebih tinggi lagi. Karena rumusnya tidak ada pendekatan yang paling ampuh untuk memotong mata rantai kemiskinan kecuali pendidikan. Pendidikanlah pisau untuk memotong mata rantai kemiskinan yang paling baik. Saya pun juga yakin kalau saya tidak pernah sekolah, mungkin juga tidak bisa seperti ini. Pak Loka pun juga tidak pernah sekolah, tidak akan jadi rektor. Masa tega sampai dipimpin oleh rektor yang tidak sekolah? Kan begitu. Oleh itu sudahlah sekolah. Tahun 2014 anggaran bidik misi itu kira-kira sekitar 2,4 triliun. 2,4 triliun, tidak apa-apa. Karena apa? Karena sudah menunjukkan hasilnya luar biasa. Mahasiswa teladan yang sekarang sedang proses itu dari 10, 2 dari bidik misi teladan nasional. Mereka itu kan sangat sayang kalau potensi yang sangat luar biasa ini tidak kita berikan dukungan sehingga dia bisa lepas dari mata rantai kemiskinan itu. Oleh karena itu, Mas, coba saya berdiri, Mas. Ya. Namanya siapa, Mas? Saya Dani. Dani, aslinya mana? Saya asli Bandung. Asli Bandung. Orang tua yang tiada siapa? Kebetulan almarhum papa saya. Ya. Tahun berapa, Mas Dani? Tahun 2011. Ya. Berapa bersaudara? Saya dari anak pertama dari 3 bersaudara. Anak pertama dari 3 bersaudara. Sebelumnya kerja apa, Bapak? Di perusahaan swasta kebetulan. Kalau ibu sekarang apa? Kalau ibu sih sekarang apa ya? Jual kue ke warung-warung gitu sih. Jual kue ke warung-warung. Iya. Pernah Mas Dani mengantarkan kue ke warung-warung? Ya mau gimana lagi ya, sering sih. Tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa kita anak ITB. Tidak apa-apa jualan kue, tidak apa-apa. Selama itu halal, itu sudah luar biasa. Jurusan apa di sini atau prodinya? Fakultas Teknologi Industri, alhamdulillah. TI. FTI itu termasuk yang high rank. Berapa IP-nya, Mas Dani? Oh baru masuk angkatan sekarang ini. Ya. Paling enggak cita-citanya berapa? Di atas 3 lah. Di atas 3, insya Allah. Apa cita-citanya, Mas Dani? Ya, yang pasti sih saya pertama pengen ngebagiin keluarga ini pasti gitu. Kedua sih pengen ngebajuin Indonesia lah lebih jaya lagi. Oke, bisa. Mbak, coba pinjemin ini di ya. Siapa namanya, Mbak? Rani. Rani. Nurzaida. Ya, jurusan apa, Mbak Rani? Kimia 2011. Kimia 2011, berarti semester berapa? Semester 4 mau 5 sekarang. Semester 4 mau 5. Satu jurusan. Dan jangan yang ngajar dia. Enggak ngajar. Nggak pernah ngajar? Enggak ngajar. Oh, belum. Mbak Rani, siapa yang meninggal, Mbak Rani? Iya. Ayah. Tahun berapa, Mbak Rani? 2010. 2010, waktu itu kelas berapa, Mbak Rani?
Kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Berapa bersaudara barangnya? 5 bersaudara, saya anak ketiga. Anak ketiga. Sebelumnya Bapak kerja apa? Dulu sempat punya apotek, terus bangkrut. Terus jadinya cuma wira swasta gitu. Terus sebelum meninggal, beberapa tahun sebelumnya sakit keras, jadi diam di rumah. Terus ibu sekarang? Ibu jualan. Jualan apa? Jualan apa ya, kayak produk gitu sih Pak, produk-produk yang dari kayak malam gitu. Oke. Jadi bangga gak sama orang tua? Bangga banget Pak. Bangga banget. Apa yang dibanggakan dari orang tua? Kalau dari ayah saya itu orangnya pekerja keras. Gak usah nangis. Gak usah nangis. Nanti kalau ada tisu. Orangnya pekerja keras, jadi emang dari apa ya, bapak saya mau lulusan SMA tapi mampu buka apotek sendiri, itu memang kerja dari bawah. Dulu sempat punya beberapa apotek itu. Terus kalau ibu saya orang yang memang sangat lembut, sangat penyayang. Jadi tegasnya ayah yang punya, kalau mau tanya saya dapat dari ibu gitu. Terus sampai dapat yang mana? Kayaknya bedanya ada deh Pak. Dapat dua-duanya. Berapa IP terakhir kata IPK? Harus disebutin Pak. Gak apa-apa, tapi yang jelas kan di atas 1 tuh ya. Sebutin Pak. Iya sebutin. 3,33. Apa cita-citanya Mbak Ani? Saya pengen buka sekolah sih Pak, buka sekolah, pengen buka yayasan. Terus pengen juga di apa ya, kalau misalkan sebelum lulus S1 sih saya pengennya kerja dulu di sesuai bidang saya di kimia gitu. Oke, luar biasa. 3,3 anak yatim. Pahalanya besar Pak keluarga kalau memberikan pendampingan anak yatim. Mas ya. Jangan ketawa dulu. Sudah pernah jabatan tangan sama Pak Rektor? Belum Pak. Siapa namanya Mas? Aditya Ria Menandoro. Mas Adit, panggilannya gitu kan? Adit, ya. Semester berapa Pak tadi? Mau semester 3. Mau semester 3. Yang tiada siapa? Ayah sejak 95, sejak saya 9 bulan. Sejak 9 bulan sudah ditinggal sang ayah. Terus berapa bersaudara Mas Adit? 1. Anak tunggal ya, karena 9 bulan sudah ditinggal. Masa punya adik? Terus ibu kerja apa Mas Adit? Buka toko itu, toko kelontong gitu. Terus sama jualan batik dari Pekalongan saya, jadi ya sama jualan batik. Jualan batik ya, itu. Di sini tinggal di mana Mas Adit? Di Sekeloa Timur. Tadinya di asrama karena sudah 1 tahun, terus pindah ke kontrak. Jadi orang Pekalongan yang bidik misi semua ya, kita kontrak itu di rumah yang agak murah gitu. Ada berapa anak Pekalongan yang dapat? Ya banyak sih Pak, banyak sekali. Jadi kalau angkatan saya itu kan 9 Pak, 9 yang dari Pekalongan sama Kabupaten Pekalongan gitu. Yang bidik misi itu berapa ya? Yang tidak itu cuma 1, jadi 8. Ibu sudah pernah diajak ke sini? Pernah ke sini, tapi belum pernah masuk ke ITB-nya. Jadi dulu sampai sini tuh pagi-pagi. Nah, terus saya meminta ibu jalan-jalan ke sini kan. Katanya dingin gitu. Jadi ya dulu kan sama keluarga sama saudara itu sewa mobil kan ke sini. Nah, pas di sini tuh itu kedinginan, jadi nggak mau masuk ITB. Jadi
suatu saat nanti Mbak Lani, Mas Dani, semuanya lah gitu ya, itu suatu saat tentu akan sangat bangga sekali kalau ibu atau bapak kita gandeng untuk masuk ke kampus ini. Tunjukkan ini kantornya Pak Rektor, ini lab saya Pak, ini kawan-kawan saya, ini jurusan ini. Sungguh sangat bangga betul kalau orang tua kita gandeng, kita tunjukkan ini kampus saya. Itu akan bangga luar biasa. Tidak usah malu menggandeng ibu atau bapak kita, tunjukkan itu. Salah satu kebahagiaan orang tua adalah itu. Jadi jangan sampai karena ada kawan kita yang perempuan, cepat, ada kawan, jangan lewat sini, jangan. Nah, kita harus bangga. Ya, belum pernah jadinya. Nanti kawan-kawan diajak. Berapa IP-nya? Ya, alhamdulillah semester 1 3,82. Tapi semester 2-nya turun drastis jadi 3,26. Masih 3 masih turun. Luar biasa. Turunnya drastis kan. Masih 3. Ini ITB loh ya. Ini ITB bukan kampus yang lain. Kalau 3 koma dikira gampang. Enggak, ini ITB. Kan luar biasa. Apa cita-citanya Mas? Insya Allah jadi direktur Pertamina. Jurusannya apa tadi? Teknik mesin. Saya terinspirasi dari Pak Jerwacin. Pak Jerwacin juga teknik mesin jadi Menteri SDM. Bu Karen Agustiawan teknik fisika jadi direktur Pertamina. Kenapa harus dari jurusannya pasti itu? Kalau kita punya kemampuan untuk memimpin, kenapa enggak? Kalau yang luluskan itu yang nggak lulus S1 malah bisa jadi direktur Menteri BUMN yang mengepalai S3 gitu. Ya. Tapi ambil saja yang sampai lulus S3 yang bisa ngepalai. Jadi tidak harus ngambil yang tidak lulus S1-nya, tapi ngepalainya. Sukses. Bayangkan mulai kecil 9 bulan sudah ditinggal sang ayah. Bagi adik-adik kita seperti ini bukan urusan materi sebenarnya, tapi urusan sentuhan kasih sayang dari ibu, dari bapak, itu yang tidak bisa digantikan. Saya kira itu yang sangat-sangat mahal. Selamat berjuang. Jadi ajak orang Pekalongan sebanyak-banyaknya. Kan tidak ada batasan, Pekalongan maksimum 8. Itu semuanya boleh. Sukses ya. Oh, boleh. Mbak. Ya, sabar ya. Maghrib di sini jam berapa? Masih 8 menit. Silakan. Mic-nya ditarik. Siapa namanya Mbak? Mentari. Bukan rembulan. Mentari, Mbak Mentari. Siapa yang sudah tiada Mbak Mentari? Papa. Tahun berapa Papa? 2011 waktu itu berarti SMA? Iya. Berapa bersaudara Mbak Tari? 2. Mbak Tari nomor berapa? Kedua. Sekarang ibu kerja apa? Udah kerja. Terus untuk makan? Dari pensiun Bapak. Oh, dari pensiun. Alhamdulillah masih punya pensiun. Jurusan apa Mbak Tari? Insya Allah FTSL. Oh, belum ambil dia? Iya. Bukan masih. Oh, matrikulasi tadi ya. TSL lingkungan. Insya Allah maunya teknik sipil. Oh, teknik sipil. Oke. Oke, semangat ya. Asli mana? Jambi. Oh, jauh. Oke. Selamat ya. Tetap bersemangat. Terima kasih. Mbak, kalau sekitar
kasih tahu. Siapa namanya Mbak? Nama saya Dewi Darmayanti Huta Barat. Dewi Darmayanti Huta Barat, berarti dari Sumatera Medan. Barat. Ya. Sudah diterima di sini jurusan apa? Mudah-mudahan FITB. FITB ilmu dan Oh, ya, oke. Saya pikir FITB berapa itu? FITB. Ini baru ya? iya. Baru. Yang tiada siapa? Bapak Bapak. Tahun berapa? tahun 2003 Tahun 2003. Berarti kelas berapa waktu itu? kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Berapa bersaudara Mbak? 9 bersaudara. 9 bersaudara. Nomor berapa? Nomor 9 sih Pak, tapi orang tua ibu petani udah 60 tahun. Ibu petani. Kalau bapak sebelumnya apa? Satpam di PLN Pak. Satpam di IPN. Bangga nggak dengan bapak dan ibu? Bangga sekali Pak. Apa yang bisa dibanggakan dari bapak ibu? Kalau bapak memotivator anak-anaknya supaya lulus temanya SMA minimal. Kemudian kalau ibu bekerja keras walaupun di ladang kayak gitu Pak, tapi memiliki niat khususnya saya agar saya bisa lulus ITB Pak. Oke, luar biasa. Kemarin UN dapat berapa? Rata-rata 8,8 Pak. 8,8. Apa cita-citanya Mbak Yati? Saya ingin menjadi Menteri SDM dan ingin bermanfaat untuk Indonesia. Ya. SDM yang banyak, kata itu saja. Ya, nggak apa-apa. Saya elektro, tadi elektro bisa juga ditakdirkan jadi Mendikbud. Elektro boleh, elektro juga bisa. Ya, itu kan tinggal aliran listrik itu kan bisa. Oke, selamat berjuang ya. Ya, Nah, saya masih punya waktu nanti aja salamnya. Ya. Oke, selamat ya. Oke. Terakhir, Mas. Ya. Siapa namanya Mas? Ismail Pak. Ismail. Semester berapa Mas Ismail? Mau masuk 3. Mau masuk 3. Yang tiada siapa Mas Ismail? Anak saya Tahun berapa Mas Ismail? umur 2 tahun, kira-kira tahun 96. Jadi umur 2 tahun sudah tiada sahaya. Berapa bersaudara Mas Ismail? 3, saya anak terakhir. Anak terakhir. Ibu sekarang kerja apa? Petani saya Pak. Di mana? Di Kebumen. Iya. IP-nya kemarin berapa? Ya 3,2. 3,2. Tidak malu makin malu-malu 3,2 saja. Luar biasa. Jurusan apa Mas Ismail? Teknik tenaga listrik. Tenaga listrik. Oh, sama dengan saya. Teknik tenaga listrik. Jadi masih ada hukum Kirchhoff masih ada. Ada Cover Bapak juga. Definisi Norton masih ada. Ya, cara menyederhanakan cari R equivalent sekarang masih ada. Masih ada. Nggak ada perubahan. Saya dulu gitu aja. Nah, yaitu mulai dulu kala ngitung R equivalent, ya itu ya seper R1 tambah seper R2 tambah terus ada itu tidak berubah. Masih nggak bisa sih. Oke, selamat ya. Apa cita-citanya Mas Mail? Pengen ngebuat pembangkit listrik yang portable di rumah. Luar biasa. Selamat. Sukses. Sudah pernah jabatan tangan sama Pak Rektor? Belum ini. Tahu Pak Rektornya mana? Ya, jabatan tangan dulu sama Pak Rektor. Oke. Ini sebentar lagi maghrib. Ya. Jadi kawan-kawan sekalian, yakinlah, insya Allah, saya punya keyakinan mereka itu dikisahkan. Ada seorang yang tidak punya,
Karena tidak punyanya itu, terus dia akhirnya ikut orang, dia kerja dengan baik, akhirnya diumrohkan, diberangkatkan umroh. Cita-citanya dia, si anak ini mungkin mirip anak bidik misi lah begitu. Mohon maaf, dia juga sudah tidak mampu secara ekonomi, wajah juga tidak begitu ganteng, ya. Tapi cita-citanya luar biasa. Apa cita-citanya? Dia ingin cari istri yang cantik, pinter, dan kaya untuk memperbaiki nasibnya itu. Karena sudah tidak begitu ganteng, maka harus cari istri yang cantik supaya turunannya lebih bagus. Karena dia pas-pasan juga pinter, tapi kurang pinter, cari istri yang pinter. Karena dia tidak begitu mampu, maka dia cari istri yang kaya. Sangat logis. Akhirnya dia berangkat umroh. Waktu tawaf itu doanya hanya satu, ya Allah, maghrib. Ya Allah, karena aku istri yang cantik, yang kaya dan yang pintar. Itu aja doanya. Tidak pakai doa Rabbana atina, tidak pakai. Jadi tawaf beberapa kali ya doanya itu aja, ya Allah. Pakai bahasa Indonesia, ya Allah, karena saya istri yang cantik, yang pintar, yang kaya, istri yang cantik. Waktu sa'i pun juga demikian. Akhirnya dia pulang, keluar dari Masjidil Haram, dia ternyata ketemu sama anjing dan digigitlah. Karena dia takut sama anjingnya cukup besar, dia lari. Akhirnya dikejar sama anjing, gigit itu. Betisnya ini kena gigitan anjing sehingga darahnya muncrat. Akhirnya dia pingsan. Karena darahnya luar biasa. Akhirnya ditolong. Pada saat di dalam ambulans dia siuman, ingat lagi sadar, ya Allah, ini apa-apaan? Saya kan minta istri yang cantik, yang kaya, yang pintar, kok malah dikasih anjing, gimana ceritanya? Tapi dia tetap optimis. Akhirnya dia sampailah di rumah sakit, dan di rumah sakit itulah ketemu seorang dokter yang cantik, yang pintar, dan yang kaya. Allah mentakdirkan dialah istrinya. Artinya apa? Artinya, sudahlah, kita itu yang penting yang pertama punya keyakinan yang luar biasa. Insya Allah Allah akan mentakdirkan yang terbaik untuk Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doanya buka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasuntu wa bika amantu wa ala rizqika abdatu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Lihat wajah-wajah yang penuh masa depan. Baik, terima kasih Pak Menteri Dedi sekalian. Jadi demikian saya kira dialog kita dengan Pak Mendikbud. Tapi kembali Pak Menteri itu masih ada di sini sampai setelah tarawih. Jadi kalau kemudian mau juga ngobrol-ngobrol di Masjid Salman juga akan Pak Menteri akan memberikan sarapan tarawih di Masjid Salman. Nanti mungkin juga bisa diskusi di Masjid Salman. Saya kira terima kasih Pak Menteri sudah bersedia hadir untuk bertemu dengan para beasiswa yang penerima beasiswa bidik misi. Dan saya kira acaranya secara resmi ditutup. Nanti kita sholat maghrib bersama di sini. Nanti setelah itu panitia rasanya sudah juga membawakan konsumsi untuk buka puasa yang agak tenangnya. Lalu tadi cuma takjil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.